Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya, kita telah bersama Lukman Hakim, market analis Esandar Artamas Berjangka. Iya, Pak Lukman, seperti apa transaksi dan harga komoditas dalam sepekan hingga sore ini? Perdagangan komoditas dalam sepekan terakhir ini berakhir dalam posisi negatif, di mana sentimen yang paling kuat banyak didapatkan dari penguatan dolar Amerika Serikat pasca pertemuan FOMC Federal Reserve pada hari Kamis subuh, yang itu membuat hampir semua komoditas dalam sepekan terakhir berakhir negatif, khususnya emas yang terkoreksi cukup dalam. Sementara pada perdagangan hari ini, beberapa di antaranya sudah mulai menguat kembali, termasuk emas mencoba untuk rebound setelah terkoreksi tersebut. Ya, lalu bagaimana pergerakan harga emas pasca keputusan The Fed, Pak Lukman? Ya, harga emas sesaat setelah Fed memberikan pernyataan yang bersifat hawkish, harga mengalami koreksi cukup tajam sehingga turun sampai ke level 1.700-an, dan ini membuat banyak pelaku pasar ikut mengambil aksi untung melepas posisinya, sementara harga-harga komoditas lain pada hari itu tidak terlalu banyak, bahkan mengalami kenaikan di antaranya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, bahwa penurunan harga emas lebih banyak disebabkan karena faktor turunnya pengaruh emas sebagai safe haven, di mana dolar kembali lagi menguat untuk mengambil posisi itu lagi. Ya, bagaimana rekomendasi emas jangka pendek dan menengah? Kalau untuk jangka pendek dan menengah, saya melihat bahwa harga emas pasca penurunan ini akan mengalami konsolidasi, di mana perkiraan harga bisa berkisar di antara 1.740 sampai 1.820. Perdagangan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan masih akan bolak-balik atau sideways, mengingat seperti hari ini saja ada kenaikan sekitar $11. Nah, ini menjadi sinyalmen bahwa penurunan yang terjadi terimbangi oleh menurunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat emas kembali lagi cukup confidence untuk berusaha mengejar kerugian sebelumnya. Ya, Pak Lukman, penguatan dolar tekan harga minyak pekan lalu. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap prospek komoditas hingga akhir Juni? Hingga akhir Juni sebetulnya harga minyak justru memiliki peluang yang cukup menarik. Kalaupun kemarin sempat tertekan oleh penguatan dolar Amerika, ini lebih banyak disebabkan bahwa dolar diuntungkan dengan kebijakan Federal Reserve yang bernada hawkish tentang potensi kenaikan suku bunganya di masa yang akan datang. Tapi kalau melihat dalam jangka pendek di akhir Juni ini, justru harga minyak memiliki potensi kenaikannya, karena ada faktor yang paling utama adalah kemungkinan besar tingkat konsumsi bahan bakar minyak di Amerika Serikat akan mengalami kenaikan seiring dengan libur musim panas. Kemudian jeda pembicaraan mengenai nuklir Iran, yang ini akan membuat pasar yang sebelumnya khawatir bahwa Iran akan membanjiri produksi OPEC, maka akan sedikit tertunda. Nah, ada proyeksi bahwa harga minyak hingga akhir bulan bisa berkisar antara 70 sampai 75 dolar per barel. Implikasinya terhadap harga komoditi, khususnya olein dan lain sebagainya, maka harga-harga tersebut juga akan terpengaruh untuk naik juga. Jadi saya melihat bahwa tidak ada kesaksian bahwa dalam jangka hingga akhir Juni, harga-harga komoditi tersebut justru akan mengalami kenaikan sebetulnya.
Ya, Pak Lukman, seperti apa selera investor untuk emas dan logam lain dibanding dolar dan obligasi? Ya, seperti yang saya bilang bahwa ketika Fed cukup confidence untuk menyatakan bahwa mereka mulai memikirkan kembali lagi rencana kenaikan suku bunganya, ini membuat emas sebagai aset safe haven kehilangan pamornya, dan ini membuat emas melempem, ya, dan dolar beserta obligasi Amerika Serikat menjadi salah aset-aset yang menarik investor saat ini. Demikian, Mas. Baik, terima kasih informasi dan analisanya Bapak Lukman Hakim, Market Analyst Sandar Artamas Berjangka.